1016. Damar memandang Shadow dari atas ke bawah, lalu berkata sambil tersenyum, "Shadow, keluarga Kangean dan 4 keluarga besar punya dendam kesumat. Kini, 4 keluarga besar sudah kami hancurkan. Kalian tidak mengambil kesempatan ini untuk membantai orang-orang 4 keluarga besar, malah bersembunyi. Dengan adanya jaringan intelijen Grup 17 yang kuat, kamu tidak mungkin tidak tahu. Bahkan mata-mata kalian di 4 keluarga besar juga tak kalian pedulikan," Damar berkata sambil tersenyum. Grup 17 adalah organisasi pembunuh bayaran dan intelijen adalah elemen utama dalam sebuah organisasi pembunuh bayaran. Kemampuan jaringan intelijen Grup 17 amat menakutkan. Inilah yang harus dilakukan Night Watcher di kemudian hari. Sekarang setelah kota Phoenix jatuh ke tangannya, Damar ingin membangun kota yang adil. Damar bertekad mencari cara untuk memusnahkan organisasi pembunuh bayaran seperti Grup 17, cepat atau lambat. Shadow hanya menunjukkan sepasang mata. Ekspresinya tidak terlihat jelas. Namun, bola matanya bergerak-gerak. "Damar, semuanya bergerak sendiri," jawabnya. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Damar bertanya sambil tersenyum. "Ini adalah tanah leluhur keluarga Kangean. Aku datang kemari untuk mengambil sesuatu," sahut Shadow. "Sudah kamu ambil?" tanya Damar. Shadow sedikit mengernyit. "Damar, apa maksudmu? Kita adalah mitra kerja sama. Aku cuma kembali ke tanah leluhur keluargaku untuk mengambil barang saja." "Tidak," Damar menggelengkan kepalanya, "kerjasama hanya sebelum kejadian itu. Sekarang, 4 keluarga besar sudah kuhancurkan, dan Villa Kristal bukan lagi milik keluarga Kangean, melainkan sudah menjadi milikku. Kamu datang ke tempatku dan mengambil barang, sama artinya dengan mencuri." Shadow terperanjat. "Hahaha, aku cuma bercanda." Damar tersenyum sambil melambaikan tangannya. "Kalau begitu, boleh aku pergi sekarang?" Shadow cepat-cepat bertanya. "Sepertinya kamu sudah mendapatkan benda yang kamu cari," Damar berkata sambil tersenyum. "Kamu boleh pergi setelah menyerahkan bendanya." Ekspresi Shadow berubah. "Aku belum mengambil apapun." "Oh, kamu mau pergi sebelum mengambil apapun?" Damar tertawa kecil. "Sebelumnya, aku pernah bekerja sama dengan kalian beberapa kali, dan kerjasama kita menyenangkan. Aku juga tidak ingin membuat hubungan kita jadi buruk. Tapi, barang-barang di Villa Kristal sangat berguna bagi kami. Kamu harus menyerahkannya." Melihat Damar bersikeras, Shadow menyipitkan matanya. "Damar, karena kamu bilang begitu, maka aku juga akan berterus terang. Sekarang, yang mendominasi Eternal Planet dan berhadapan langsung dengan 8 kekuatan utama adalah Hades Palace. Kamu pasti pernah mendengarnya." Damar mengangkat alisnya. "Ya, aku pernah dengar. Keluarga Kangean berada di bawah pimpinan Hades Palace. Kota Phoenix pernah menjadi markas utama Grup 17, organisasi pembunuh bayaran Hades Palace. Kalau kamu memaksakan kehendak, sebaiknya kamu pertimbangkan konsekuensinya." Shadow memperingatkan. Damar terdiam. Dia tersenyum dan mengangguk-angguk. "Aku tahu kalian adalah orang-orang Hades Palace. Tapi, kamu tetap harus menyerahkan barang yang kamu ambil." Shadow terkesiap. Sepertinya dia tidak menyangka Damar akan begitu keras kepala. Bola matanya bergerak-gerak beberapa kali. Kemudian, dia menggertakkan giginya, dan berkata, "Bagaimana kalau aku menolak menyerahkannya?" "Kalau begitu, kamu tidak akan bisa pergi dari sini." Damar berkata sambil tersenyum. "Kebetulan, kita bisa membicarakan kerjasama kita saat melawan UCD Faraja sebelumnya. Kamu melarikan diri lebih dulu." Shadow terperanjat. Setelah beberapa saat, dia menghela napas perlahan. Kemudian, dia meraba-raba punggungnya, dan mengeluarkan sesuatu seperti gulungan gambar. Shadow meletakkan gulungan itu di bawah dan berkata, "Damar, karena kamu sudah mengambil keputusan, aku harap kamu memikirkan konsekuensinya. Kamu benar, kita pernah bekerja sama dengan baik sebelumnya. Tapi, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Anggap saja ini saran dariku. Bagaimanapun juga, kita saling mengenal satu sama lain." Damar menggerak-gerakkan bibirnya ke arah Madan. Madan mengambil gulungan itu. Setelah beberapa saat, dia menatap Shadow. Seharusnya masih ada 3 kunci lagi. Wajah Shadow menjadi suram selama beberapa saat sebelum mengeluarkan 3 kunci logam dari sakunya, dan menyerahkannya kepada Madan. "Oke, sudah lengkap," seru Madan. Damar tidak bisa melihat ekspresi Shadow. Namun, terlihat keengganan di matanya. Shadow memandang Damar, lalu berkata sambil menggertakkan gigi, "Damar, aku tahu kamu adalah keturunan tulang naga, dan ada dewa mabuk yang mendukungmu di belakang. Tapi,
Kamu tidak akan mampu melawan Hades Palace. Kamu tidak perlu memusingkan hal itu. Damar berkata sambil tersenyum, karena kamu memberiku sebuah saran. Kebetulan, aku juga punya sebuah saran untukmu. Sekarang kota Phoenix sudah jatuh ke tanganku, dan aku akan mulai menerapkan sistem hukum di kota Phoenix. Kembali dan beritahu Jackie, jangan ada misi pembunuhan lagi di kota Phoenix kelak. Di kota Phoenix, tidak diizinkan lagi perilaku asal membunuh. Dan jika ada yang main hakim sendiri, akan mendapatkan hukuman. Shadow memandang Damar, ingin berbicara tetapi ragu-ragu. Kamu sudah boleh pergi sekarang. Damar tersenyum padanya. Shadow mengangguk. Sambil menggertakkan gigi, dia berubah menjadi bayangan, dan menghilang dengan cepat. Damar melihat benda yang dipegang Madan. Ini barang yang kamu bilang dikuasai keluarga Mendes. Ya, Madan mengangguk. Benda ini disimpan di area tersembunyi di ruang bawah tanah. Tempatnya sangat terpencil. Dari 4 keluarga besar, hanya orang-orang keluarga Mendes yang tahu. Aku juga bisa tahu karena mendengar secara tidak sengaja ketika datang menjalankan tugas di Villa Kristal pertama kali. Waktu itu, aku tidak sengaja masuk ke ruang bawah tanah karena tidak terlalu akrab dengan Villa Kristal. Aku mendengar Darmawan dan Maximus mendiskusikan masalah ini. Madan menghela napas dan meneruskan, saat itu, aku cukup terkenal di antara generasi muda 4 keluarga besar. Jadi, waktu mereka menyadari keberadaanku, mereka tidak membunuhku supaya tidak membangkitkan kecurigaan dari 3 keluarga besar lainnya, melainkan memasukkan aku ke penjara. Dan selama bertahun-tahun aku di dalam penjara, keluargaku dibunuh oleh keluarga Mendes, baik secara terang-terangan maupun secara diam-diam. Madan menceritakan kejadian saat itu. Apa ini? Tanya Damar. Kunci pintu perusahaan teknologi Promise dan peta internal perusahaan. Terang Madan. Kalau ini, Damar berkata dengan tidak percaya, kamu bilang benda ini bisa membantuku menembus Immortal Undying Flame. Ini, kan cuma sebuah perusahaan. Madan tersenyum kecil dan berkata, cuma sebuah perusahaan. Kalau Desi dan yang lainnya dengar kamu bilang perusahaan teknologi Promise cuma sebuah perusahaan saja, mereka pasti akan tertawa setengah mati. Setelah kematian 4 keluarga besar, Madan tampak lebih santai, dan bisa berguyon dengan Damar. Apa maksudmu? Damar bertanya dengan bingung. Perusahaan ini telah memberikan kontribusi besar dalam sejarah berkembangnya Eternal Planet. Mereka telah berdiri dan beroperasi selama 3 era. Sekarang sebagian besar peradaban teknologi Eternal Planet lahir dari pengetahuan teoretis mereka. Madan menerangkan, bisa dikatakan, merekalah yang mendorong kemajuan seluruh peradaban Eternal Planet. Para perintis, termasuk para perintis saat ini, semuanya dikembangkan oleh mereka. Damar terkesiap, dan bertanya dengan heran, perusahaan ini sehebat itu. Tapi, kenapa mereka bukan salah satu dari 8 kekuatan utama? Mereka menghilang saat masa transisi era keempat dan era kelima, yaitu pada zaman kekacauan. Madan mendesah, awalnya, keberadaan mereka sungguh sangat luar biasa. Saat itu, impian setiap perajin adalah bergabung dengan perusahaan teknologi ini. Kok bisa menghilang? Damar bertanya penuh rasa ingin tahu. Sepertinya, mereka mendapatkan masalah saat sedang melakukan sebuah penelitian, yang mengakibatkan ledakan besar. Sebuah daratan yang tadinya ada di peta awal terpisah dari daratan lainnya, dan mengapung di laut menjadi sebuah pulau akibat ledakan itu. Sebenarnya, pulau itu masih ada di laut. Tapi, akibat ledakan yang sangat dahsyat itu, pulau itu luluh lantak, dan kini hanya sebagian kecil yang cocok untuk ditinggali. Madan mendesah. Bersambung, 1017. Wow, Damar takjub mendengarnya. Apa yang mereka lakukan? Tidak ada yang tahu. Ada banyak rumor tentangnya. Ada yang bilang mereka sedang meneliti robot yang sebanding dengan Peak Eternal Undying Flame. Ada juga legenda yang mengatakan mereka mempelajari ramuan yang dapat membuat manusia hidup panjang umur. Bahkan mungkin membuat pil keabadian sehingga dihukum oleh Tuhan. Tapi, semua itu hanya legenda. Sekarang tidak mungkin mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi waktu itu, Madan menjelaskan. Tidak ada yang selamat. Damar bertanya. Aku tidak tahu. Madan menggelengkan kepalanya. Menurut catatan, saat itu adalah bencana buatan manusia. Seluruh planet terguncang oleh ledakan itu. Ada banyak sekali korban yang berjatuhan. Setelah bencana itu, tidak ada seorang pun dari perusahaan ini yang terlihat. Pada saat dibangun kembali, bajak laut menemukan pulau ini di laut. Tapi, pulau ini dipenuhi banyak hal-hal aneh. Hal-hal aneh bagaimana? Damar bertanya penasaran, seperti apa? Manusia yang bermutasi. Sepertinya, mereka bermutasi secara genetik.
Mereka tidak punya kesadaran, bak binatang buas. Mereka menyerang ketika melihat manusia. Awalnya, banyak orang mengira mereka adalah orang-orang terbelakang yang tinggal di pulau itu. Tapi kemudian, orang-orang menyadari mereka berbeda dari orang-orang terbelakang. Mereka sangat kuat. Ada yang mengatakan mereka adalah karyawan perusahaan teknologi Promise yang bermutasi, jelas Madan. Dan pulau itu adalah peninggalan perusahaan teknologi ini. Tersimpan berbagai informasi tentang perusahaan teknologi ini yang diakumulasi selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, meskipun sangat berbahaya dan tidak cocok untuk ditinggali manusia, masih banyak orang yang pergi ke sana untuk membangun pangkalan dengan tujuan ingin menemukan peninggalan perusahaan teknologi Promise, termasuk 8 kekuatan utama. Pangkalan yang dibangun oleh Driemo adalah yang paling terkenal, lanjut Madan. Ekspresi Damar berubah. Peninggalan perusahaan ini seperti aset, sumber daya, dan pencapaian ilmiah serta teknologi yang terakumulasi selama bertahun-tahun memang layak diimpikan semua orang. Bahkan Kaisar Gesa pun tidak memilikinya. Damar memandang Madan, oke. Dari ceritamu, aku tahu perusahaan ini sangat hebat, tapi aku hanya mendengar tentang kehebatan perusahaan ini. Lalu apa hubungannya dengan aku menembus Immortal Undying Flame? Tentu ada hubungannya. Madan kembali menjelaskan, perusahaan teknologi ini punya dua hal yang istimewa. Yang pertama adalah kabin pelatihan yang dapat memaksimalkan penyerapan dan pemanfaatan batu energi stone. Yang kedua adalah mereka memiliki ramuan yang dapat menstimulasi potensi seseorang. Suntikan ramuan ini akan sangat membantu seseorang dalam mencapai ke tingkat yang lebih tinggi. Madan berkata, selain itu, obat ini tidak punya efek samping. Bagaimana kamu bisa tahu begitu banyak? Damar bertanya dengan terkejut. Peta di tangan kita menunjukkan tempat penyimpanan ramuan itu. Dan ketiga kunci ini adalah kunci untuk membuka tempat itu. Madan menjelaskan, jika kita berhasil menemukan ramuan itu, maka kamu dan Talia seharusnya bisa mencapai tingkat Immortal Undying Flame dengan lancar. Mendengarnya, Damar pun tergoda. Apakah ramuan itu ada banyak? Damar bertanya. Madan menggelengkan kepalanya, tentu tidak banyak. Bahkan ketika perusahaan ini masih berdiri pun, diperkirakan jumlahnya tidak banyak. Sekarang setelah mengalami kehancuran besar, diperkirakan jumlahnya tinggal sedikit. Tentu saja, kita harus temukan cara untuk masuk ke area inti perusahaan ini dulu. Masalahnya adalah, tempat ini dimiliki bersama oleh 8 kekuatan utama. Kalau mau masuk, kamu harus bekerja sama dengan 8 kekuatan utama. Bukankah kamu punya hubungan baik dengan kekuatan purba? Jadi, kamu harus bekerja sama dengan mereka. Setelah memasuki tempat itu, kita baru mencari target kita dengan mengandalkan peta ini. Damar menelan ludah, kemudian mengangguk perlahan, oke. Jika dia dan Talia berhasil menerobos Immortal Undying Flame, maka semuanya akan berbeda. 8 kekuatan utama pasti akan mempertimbangkan baik-baik jika ingin bertindak terhadap tulang naga dan tulang phoenix yang berada di tingkat Immortal Undying Flame. Baiklah. Nanti aku akan pergi ke kekuatan purba dengan Yani dan yang lainnya, lalu berdiskusi dengan Meli, Damar memutuskan. Oke, Madan berkata, tapi, kita juga tidak perlu terburu-buru. Tunggu sampai kota Phoenix benar-benar stabil. Kamu ingin menerapkan beberapa sistem bumi di Phoenix, mendirikan kementerian hukum, polisi, dan lain-lain. Membangun kota yang adil memang sangat berisiko. Tidak akan ada masalah jika aku sudah mencapai Immortal Undying Flame, Damar berkata dengan tenang. Selain itu, aku masih harus temukan cara untuk mendatangkan seorang Immortal Undying Flame dari kekuatan purba untuk berjaga di sini. Jika tidak, mungkin akan terjadi masalah di kota Phoenix setelah kita pergi. Madan mengangguk setuju. Bagaimana kalau kita lihat-lihat ke ruang bawah tanah lagi? Madan mengusulkan, ini adalah markas utama organisasi pembunuh bayaran Hades Palace. Kutebak, peta ini mereka dapatkan secara tidak sengaja. Hanya saja, mereka belum sempat menggunakannya. Hades Palace hancur saat bumi mengalami kerusakan berat. Lupakan saja, Damar menggelengkan kepalanya. Kamu simpan dulu benda ini. Aku pergi dulu ke kekuatan purba. Setelah aku kembali, kita berangkat. Aku menjadi sangat penasaran dengan rupa pulau itu. Madan mengangguk, oke. Mereka berjalan keluar dari Villa Kristal. Untuk keamanan, Damar memerintahkan beberapa orang menjaga villa ini. Sekembalinya ke kota Phoenix, Damar menghubungi Desi. Dia mengatakan bahwa dia ingin kembali ke kekuatan purba bersama Desi, dan mendiskusikan beberapa hal dengan Meli. Setelahnya, dia pergi ke area inti kota Phoenix. Di area inti, anggota keluarga Luanda terus berlalu lalang.
Banyak orang mengendarai ghost, dan sejumlah besar benda dipindahkan dari dalam. Damar menemukan Axel. Axel yang sangat gembira itu tampak tersenyum lebar. Melihat Damar, Axel pun tertawa penuh kemenangan. Damar, pendapatan kali ini lebih banyak dari yang kukira. Para perintis semuanya memiliki kekuatan tempur. Mereka juga mengambil puluhan ribu ghost, termasuk beberapa yang berwarna ungu. Sedangkan energi stone, jumlahnya bukan main banyaknya. Meskipun 4 keluarga besar tidak sekaya keluarga Luanda, tetapi mereka adalah kekuatan yang cukup besar di Eternal Planet. Yang penting tidak rugi. Damar tersenyum. Tidak rugi. Axel berkata, kita untung besar. Hampir tidak ada orang kita yang terbunuh, dan mendapatkan begitu banyak harta. Setelah pertempuran ini, posisi ahli waris pasti bisa kudapatkan setelah kembali ke keluarga Luanda. Prestasi ini terlalu hebat. Damar mengangguk, omong-omong, pasti ada salah satu dari 8 kekuatan utama yang mendukungmu. Axel tertegun sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, tidak ada satupun. Kalaupun ada, pasti kekuatan purba. Sebenarnya, kami adalah pecahan dari kekuatan purba. Tapi, karena beberapa alasan, kami memisahkan diri. Ini melibatkan rahasia internal, jadi aku tidak bisa memberitahumu alasannya. Tidak apa-apa, Damar menggelengkan kepalanya. Kamu masih butuh waktu berapa lama lagi? Mungkin sebentar lagi aku akan pergi ke Bintang Azuria, ada urusan yang ingin kudiskusikan dengan kekuatan purba, tanya Damar. Aku tidak yakin, tapi yang pasti, aku hanya mengambil barang-barang yang ditinggalkan 4 keluarga besar. Benda lainnya, tidak akan kuambil satupun. Jangan khawatir, Axel berkata. Saat mereka tengah bercakap-cakap, sebuah maglev car berhenti di dekat mereka. Pintu maglev car terbuka. Ruby dan seorang lelaki tua yang memegang pedang berjalan turun. Pendekar tua, Axel tersentak ketika melihat lelaki tua itu. Ekspresinya berubah. Bersambung, 1018. Pendekar tua, air muka Axel berubah seketika saat melihat lelaki tua itu. Tubuhnya gemetar samar, sepertinya dia amat takut. Damar melihat Axel dengan tatapan terkejut, lalu matanya tertuju pada lelaki tua di sebelah Ruby. Lelaki itu berpakaian serba putih. Usianya terlihat 80 tahun lebih. Rambut serta alisnya sudah putih semua. Jika Iman yang sebelumnya berpura-pura tampil bak orang bijak, maka lelaki tua ini secara alami memberikan perasaan seperti itu. Di tangannya ada pedang berwarna putih bersih, yang digantung di depan dadanya. Sarung maupun bilahnya berwarna putih bersih. Tubuhnya tinggi besar, putih dan tegak. Kakinya terbalut sepasang sepatu bot putih. Sorotan matanya bak permukaan air yang tenang. Ketika Damar menatapnya, dia juga tengah menatap Damar. Lantas, binar yang berbeda melintas di matanya. Damar bisa merasakan lelaki tua ini sangat kuat. Bahkan, Damar bisa melihat bayangan dewa mabuk di dirinya. Siapa dia? Damar bertanya. Axel yang berdiri di sampingnya gemetaran karena panik. Dia tidak menjawab pertanyaan Damar. Dengan susah payah dia menelan air liur, lalu berkata, itu, apa namanya? Aku akan memonitor mereka memindahkan barang-barang dulu. Kamu sambut tamu dulu, ya. Permisi. Usai berkata, dia membungkuk kepada Ruby dan pendekar tua. Usai memberi hormat, dia mencari alasan dan langsung melarikan diri dari sana. Damar memandang Axel dengan tatapan curiga. Pada saat ini, Ruby berjalan mendekati Damar. Kita bertemu lagi. Ya, jawab Damar sambil tersenyum. Ruby balas tersenyum, aku datang mewakili guruku, Permaisuri, untuk mengucapkan selamat kepadamu karena telah berhasil menduduki kota Phoenix. Lalu, Ruby memandang lelaki tua berpedang di sebelahnya. Ini paman guruku. Kebanyakan orang memanggilnya pendekar tua. Senang bertemu denganmu, pendekar tua. Damar berucap, murid Arlo memang luar biasa. Aku tidak tahu apakah temperamenmu sama dengan bajingan itu, pendekar tua berkata dengan tenang. Damar terpaku. Sepertinya pendekar tua dan dewa mabuk tidak akur, batinnya. Silakan kemari. Damar tidak bertanya terlalu banyak, melainkan menunjuk sebuah rumah di area inti. Rumah ini telah dibersihkan oleh Damar dan yang lainnya. Beberapa orang tinggal di dalamnya. Di dalam rumah, mereka duduk bersama di sebuah ruangan. Damar tersenyum, sebenarnya, ini hanya masalah sepele, tidak perlu kesini secara pribadi. Ruby menggelengkan kepalanya, guruku bilang, kami harus memberikan muka kepada Dewa Mabuk. Oh, ya, ini hadiah dari guruku. Ruby menyerahkan sebuah kotak. Di dalam kotak itu terdapat sebuah botol kecil seukuran telapak tangan. Ini adalah salep obat penyembuh khas Riemo.
memiliki efek penyembuhan yang sangat hebat, kata Ruby. Sampaikan ucapan terima kasih dariku untuk gurumu. Damar berkata sambil tersenyum. Ruby mengangguk, dan kemudian menghela napas. Awalnya, kamu menolak undangan dari kekuatan purba dan juga undangan dari kekuatan yang lain termasuk kami. Kukira kamu tidak tertarik dengan kekuasaan. Sekarang tampaknya kamu cukup ambisius. Damar menggelengkan kepalanya, aku tidak punya ambisi. Alasanku menyerang kota Phoenix juga hanya alasan remeh yang tidak pantas kusebutkan. Aku sama sekali tidak tertarik bersaing menjadi penguasa dunia. Tiba-tiba, pendekar tua bersuara, nak. Ya, Damar menyahut cepat. Aku ingin menyarankan satu hal. Benda yang terlalu keras mudah patah. Aku juga sudah mendengar tentang beberapa hal yang ingin kamu terapkan. Hal-hal yang kamu katakan itu menggoyang pondasi otoritas di dunia ini. Pendekar tua itu berkata dengan ringan. 8 kekuatan utama memandang tinggi Dewa Mabuk. Jadi mereka tidak perhitungan denganmu yang masih muda, dan memilih untuk membiarkanmu. Tapi, di Eternal Planet, atau Satellite, tidak ada yang akan membiarkanmu mewujudkan keinginanmu itu. Pendekar tua melanjutkan, pernahkah kamu pikirkan, begitu kamu berhasil menerapkan hukum di kota Phoenix, maka akan ada banyak orang tingkat bawah dan orang-orang dari daerah tandus yang akan memilih untuk pindah ke kota Phoenix. Jika itu terjadi, maka kota-kota lain akan kehilangan sejumlah besar orang tingkat bawah, dan mereka akan kehilangan tenaga kerja tingkat terendah. Tidak akan ada yang bersedia. Apalagi, keberadaan daerah tandus bukan tanpa alasan. Tapi, di Eternal Planet, atau Satellite, tidak ada yang akan membiarkanmu mewujudkan keinginanmu itu. Pendekar tua melanjutkan, pernahkah kamu pikirkan, begitu kamu berhasil menerapkan hukum di kota Phoenix, maka akan ada banyak orang tingkat bawah dan orang-orang dari daerah tandus yang akan memilih untuk pindah ke kota Phoenix. Jika itu terjadi, maka kota-kota lain akan kehilangan sejumlah besar orang tingkat bawah, dan mereka akan kehilangan tenaga kerja tingkat terendah. Tidak akan ada yang bersedia. Apalagi, keberadaan daerah tandus bukan tanpa alasan. Di dunia ini, yang unggul menang dan yang lemah akan tereliminasi. Orang-orang yang membawa gen buruk harus dieliminasi. Jika dilakukan turun-temurun, maka generasi masa depan manusia akan memiliki gen yang sangat sempurna. Ini adalah hal yang bagus untuk pengembangan umat manusia. Pendekar tua mengulangi dengan tenang, kamu akan menggoyang pondasi otoritas yang ada. Damar tergerak sedikit. Damar merasa tujuan permaisuri datang memberi selamat kepadanya hanya secara kebetulan. Sedangkan tujuan utamanya adalah untuk menegurnya. Damar tersenyum kecil, aku hanya peduli dengan kota Phoenix. Sedangkan kota yang lain, aku tidak peduli. 8 kekuatan utama tidak ikut campur. Jika orang lain ingin mempersulitku, akan kuhadapi. Memang gila. Pendekar tua melirik Damar dengan tenang, apakah kamu berencana membiarkan kota ini berperang terus-menerus? Damar hanya tersenyum, tanpa menjawab. Berperang terus-menerus? Tidak akan. Setelah dia dan Talia mencapai Immortal Undying Flame, mereka akan bisa memerintah kota Phoenix. Selain 8 kekuatan utama, kekuatan lainnya tidak perlu ditakuti. Kamu sama sekali tidak mempertimbangkan kata-kataku. Pendekar tua sedikit menyipitkan matanya. Benar, filosofiku berbeda darimu. Bagiku, tidak ada gen yang sempurna. Kadang-kadang, ketidaksempurnaan juga merupakan sebuah keindahan. Damar tersenyum kecil, nasib seseorang tidak boleh ditentukan oleh kelahirannya. Setiap orang memiliki nilainya sendiri-sendiri. Aku tidak akan mengubah sistem kota Phoenix. Mendengar apa yang dikatakan Damar, pendekar tua melihat Damar lekat-lekat. Setelah beberapa saat, dengan tenang dia berkata, kamu dengarkan baik-baik. Intinya adalah 8 kekuatan utama tidak mengizinkan munculnya kekuatan ke-9 di Eternal Planet. Kalimatnya mengandung sedikit ancaman. Timbul perasaan ingin melawan di hati Damar, tetapi dia menyembunyikannya dengan sangat baik. Dia tahu, lelaki tua ini bukan orang biasa. Adapun ancaman yang diucapkannya, Damar tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang serius. Saat ini, 8 kekuatan utama sedang kelabakan berurusan dengan Hades Palace. Ditambah lagi dengan adanya kesepakatan dengan Dewa Mabuk, mereka tidak akan menyerang selama 3 tahun. Adapun 3 tahun kemudian, siapa yang tahu apa yang bakal terjadi? Tidak mengizinkan munculnya kekuatan ke-9. Hanya karena dia mengatakan tidak boleh, lalu tidak boleh muncul, begitu. Bukankah sebelumnya Hades Palace juga tidak mengizinkan adanya penguasa lain selain mereka? Jika hanya pandai bersilat lidah, tidak ada gunanya. Tentu saja, Damar tidak menyuarakan pikirannya itu, melainkan hanya tersenyum.
Aku bicara sampai di sini. Aku harap kamu bisa menerima saranku, pendekar tua berkata dengan acuh tak acuh. Ruby ingin mendamaikan suasana. Dia tersenyum dan berkata, omong-omong, ini pertama kalinya aku datang ke kota Phoenix. Kamu harus mentraktirku makan makanan enak. Kita bertemu lagi pasti akan lama sekali. Damar tersenyum, jika kamu ingin bertemu denganku, kamu tinggal datang ke kota Phoenix. Aku juga bisa memperkenalkan seorang pacar kepadamu. Aku punya seorang teman, umur 25 tahun, sudah mencapai peak Eternal Undying Flame. Dia orang yang sangat perhatian. Hanya saja, wajahnya sedikit sangar. Mendengar ucapan Damar, wajah cantik Ruby seketika memerah. Bah, kalau kamu tidak suka yang berwajah sangar, aku punya seorang teman yang berusia 28 tahun. Sangat tampan. Sebelum umur 30 tahun, dia pasti bisa mencapai tingkat Undying Flame, Damar berkata lagi. Aku tidak mau membicarakan hal ini, wajah cantik Ruby memerah. Setelah memberimu ucapan selamat, aku akan pergi ke suatu tempat. Tempat itu namanya Hanes, terletak di sebuah pulau. Aku akan berlatih di sana sampai mencapai Immortal Undying Flame. Kurasa, aku tidak akan kembali selama 10 atau 20 tahun. Hanes. Damar tidak asing dengan nama itu. Sebelumnya, Madan menyebutkan bahwa pulau aneh itu adalah pangkalan terbesar Riemo. Dan Damar juga akan segera berangkat ke sana. Sepertinya mereka berjodoh. Memikirkan hal ini, Damar menatap Ruby dengan ekspresi aneh. Bersambung.